Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Daman Awaludin S. Nomor registrasi saya 61351600122. Program studi saya Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul model variasi latihan melempar untuk meningkatkan keterampilan passing permainan bola tangan pada siswa SMP negeri. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada kerangka teoritik, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Latar belakang masalah ini terjadi di saat saya selaku peneliti melakukan praktek keterampilan mengajar di SMPN Negeri 158 Jakarta. Saya melihat banyak sekali siswa yang masih belum terampil dalam melakukan gerakan melempar, dan diketahui juga penyebabnya. Yang pertama, belum terbiasanya dalam melakukan gerakan melempar. Yang kedua, kurangnya variasi latihan sehingga membuat siswa merasa cepat bosan dalam melakukan latihan tersebut. Jadi, kita membutuhkan inovasi baru agar siswa merasa lebih tertarik dalam melakukan latihan melempar pada permainan bola tangan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan sebuah perlakuan terhadap siswa untuk meningkatkan keterampilan gerak melempar bola tangan, dan diperlukannya model-model latihan yang baru dalam meningkatkan keterampilan gerak melempar untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan program latihan. Kerangka teoritik. Yang pertama ada variasi latihan. Variasi latihan menurut Budiwanto 2016. Dalam upaya mengatasi kebosanan dan latihan yang monoton, diharapkan seorang pelatih dengan memiliki banyak pengetahuan dan berbagai jenis latihan yang memungkinkan dapat bervariasi dan berganti-ganti secara periodik. Sedangkan menurut Harsono, mengenai variasi latihan ialah variasi yang direkreasi dan diterapkan secara cerdik akan dapat menjaga terpeliharanya fisik maupun mental atlet, sehingga dengan demikian timbulnya kebosanan berlatih sejauh mungkin dapat dihindari. Adapun pengertian variasi latihan menurut Lutan, variasi latihan merupakan untuk mencegah kebosanan berlatih. Pelatih harus lebih kreatif dan pandai-pandai mencari dan menerapkan variasi dalam latihan. Dalam hal ini, seorang guru maupun pelatih harus benar-benar mampu menguasai dan membuat macam-macam variasi latihan yang akan diajarkan nantinya. Dan menurut Bompa, terakhir, kemampuan pelatih untuk menciptakan dan memungkinkan daya kerja. Dengan adanya daya kerja akan sangat menguntungkan untuk keberhasilan variasi dalam latihan. Dan selanjutnya, memaparkan seorang pelatih membuat program latihannya, maka pelatih harus mempertimbangkan semua keterampilan dan gerakan-gerakan mana yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi tujuan, sehingga pelatih harus lebih kreatif dalam menyajikan program latihan. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat kita simpulkan variasi latihan adalah kemampuan seorang guru atau pelatih untuk menyajikan bahan ajar yang kreatif agar siswa tidak merasa cepat bosan dan tujuan pembelajaran atau tujuan latihan tetap tercapai. Yang kedua, ada bola tangan. Cabang olahraga bola tangan adalah kegiatan olahraga permainan yang sangat tinggi nilai kerjasamanya dan bersifat atraktif. Dengan pengembangan olahraga bola tangan di sekolah-sekolah dan kampus, harapannya olahraga bola tangan ini dapat diminati oleh anak-anak, remaja, bahkan masyarakat pada umumnya, di mana olahraga bola tangan ini dapat dimainkan oleh 7 orang, 1 kiper dan 6 pemain, dengan luas gawang 40 kali 20 meter.
Keterampilan melempar. Istilah terampil biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat keterampilan seseorang tentu saja berbeda-beda. Keterampilan skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat menurut Sri Widyastuti tahun 2010. Sedangkan melempar adalah suatu gerakan yang menyalurkan tenaga pada suatu benda yang menghasilkan daya benda tersebut dengan memiliki kekuatan ke depan atau ke atas. Jadi dapat kita simpulkan keterampilan melempar ialah di mana seseorang atau tingkat kemampuan seseorang dalam memindahkan objek atau benda dengan satu tangan atau dua tangan, baik itu secara ke atas ataupun ke depan ataupun ke samping. Teknik passing. Passing dalam bola tangan adalah salah satu cara memindahkan bola dari suatu tempat ke tempat lain guna membangun sebuah serangan ke daerah pertahanan lawan dan menghasilkan sebuah gol. Teknik dasar passing adalah salah satu teknik dasar yang wajib dikuasai bagi olahraga yang lebih menggunakan kerjasama tim menurut Ramadan tahun 2018. Teknik passing dalam bola tangan ada 3 jenis, yaitu javelin pass, side pass, dan bound pass. Karakteristik siswa SMP. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat memahami dan mengenal pengembangan peserta didiknya. Oleh karena itu, pemahaman seorang guru terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru, sehingga dapat memberikan pendidikan dan pembelajaran secara tepat dan efisien. Terutama pada remaja usia 13 dan 15 tahun yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat, senang bertanya, memiliki imajinasi tinggi, minat yang luas, tidak takut salah, berani menghadapi resiko, bebas dalam berpikir, senang akan hal-hal baru, menurut Depdiknas 2014. Dan selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah model ADI, di mana model ADI ini melalui 5 tahap. Yang pertama, analisis. Analisis di sini peneliti menganalisis kebutuhan untuk menemukan masalah dan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah yang terjadi pada siswa tadi. Yang kedua, desain. Menentukan beberapa model variasi latihan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, development atau pembentukan memproduksi model variasi latihan yang akan digunakan dalam program latihan. Yang keempat, implementasi. Melaksanakan program latihan dengan menerapkan desain atau spesifikasi program latihan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu melakukan evaluasi program latihan dan evaluasi hasil latihan kepada para dosen ahli. Dan ini hasil dan pembahasan ada 15 model latihan yang telah dikembangkan dan telah diuji layak validasinya oleh keempat para pakar ahli. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil validasi oleh para pakar atau ahli, serta pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model variasi latihan melempar untuk meningkatkan keterampilan passing permainan bola tangan dapat diterapkan pada anak sekolah menengah pertama. Sekian dan terima kasih atas paparan yang bisa saya tampilkan. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.